Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rosita Mubadillah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, serta teman-teman PAIH yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Selanjutnya, di sini saya mewakili kelompok 7 yang beranggotakan saya Mahila Tahta Aunillah, Muhammad Nizar Hariri, dan Muhammad Nur Fakih akan mempresentasikan makalah dengan judul Kerajaan Utsmani yang meliputi pembentukan pemerintahan, masa kemajuan, dan masa kemunduran. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu proses pembentukan pemerintahan Kerajaan Utsmani. Berikut adalah proses pembentukan pemerintahan Kerajaan Utsmani. Pendiri Turki Utsmani adalah bangsa Turki sendiri dari kabilah Koyih Oghuz, salah satu anak suku Turki yang mendiami sebelah barat Gurun Gobi atau daerah Mongol, yang dipimpin oleh Sulaiman. Untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizm pada tahun 1219 sampai 1220, Sulaiman dan anggotanya kemudian pindah ke arah barat dan meminta perlindungan Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizm di Transoksiana. Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat atau Asia Kecil. Kemudian mereka pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usahanya pindah ke Syam, pemimpin orang-orang Turki mendapat kecelakaan. Mereka hanyut di Sungai Efrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Akhirnya, mereka terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang ingin pulang ke negeri asalnya, dan kelompok kedua yang ingin meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua ini yang berjumlah 400 kepala keluarga yang dipimpin oleh Ertugrul atau Ertogrul Ibnu Sulaiman. Mereka mengabdikan dirinya kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Saljuk Rum, yang pusat pemerintahannya di Konya, Anatolia Kecil. Pada saat itu, Sultan Alauddin II sedang menghadapi bahaya peperangan dari bangsa Romawi. Dengan bantuan dari bangsa Turki pimpinan Ertugrul, Sultan Alauddin II dapat mencapai kemenangan. Atas jasa baik tersebut, Sultan menghadiahkan sebidang tanah yang berbatasan dengan Bizantium. Pada tahun 1228, Ertugrul meninggal dunia dan meninggalkan putranya yang bernama Utsman. Utsman inilah yang ditunjuk oleh Ertugrul untuk meneruskan kepemimpinannya dan disetujui serta didukung oleh Sultan Saljuk pada saat itu. Nama Utsman inilah yang nanti diambil sebagai nama untuk Kerajaan Turki Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri Kerajaan Turki Utsmani. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1300 ke wilayah kekuasaan Saljuk mengakibatkan terbunuhnya Sultan Saljuk tanpa meninggalkan putra sebagai pewaris kesultanan. Dalam keadaan kosong inilah, Utsman memerdekakan wilayahnya dan bertahan terhadap serangan bangsa Mongol.
Utsman memproklamirkan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani. Selama masa Kesultanan Turki Utsmani dari tahun 1299 sampai 1942 Masehi, sekitar 625 tahun, tidak kurang dari 38 sultan. Kemudian, sejarah perkembangan Turki Utsmani dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama, periode pertama tahun 1299 sampai 1402 yang dimulai dari berdirinya kerajaan, ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur, yaitu dari pemerintahan Utsman I sampai pemerintahan Bayazid. Yang kedua, periode kedua tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansinya yang terbesar dari masa Muhammad I sampai Sulaiman I. Periode ketiga tahun 1566 sampai 1699. Periode ini ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria. Namun, kemunduran segera terjadi dari masa pemerintahan Salim II sampai Mustafa II. Periode keempat, tahun 1699 sampai 1838. Periode ini ditandai dengan berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah yang di tangan para penguasa wilayah dari masa pemerintahan Ahmad III sampai Mahmud II. Di periode yang terakhir, yaitu periode kelima, dari tahun 1838 sampai 1922. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode era kontemporer, di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasar pada kerajaan, dinasti atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Sekian proses pembentukan pemerintahan kerajaan Utsmani. Selanjutnya akan dijelaskan masa kemajuan kerajaan Utsmani yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mohnizar Hariri. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang tadi, yaitu periode kejayaan. Periode kejayaan Turki Utsmani dimulai dari tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi sampai tahun 974 Hijriah atau 1566 Masehi, yakni dari masa Muhammad Al-Fatih sampai Sulaiman Al-Qanuni. Pada periode ini kejayaan Turki Utsmani mencakup berbagai bidang, meski lebih identik dengan ekspansi-ekspansi. Yang pertama yaitu Muhammad Al-Fatih. Beliau menghargai kerajaan dalam keadaan stabil setelah dibenahi oleh pendahulunya yaitu Muhammad I dan Murad II. Keberhasilan utamanya adalah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah. Konstantinopel merupakan ibu kota dari kerajaan Bizantium yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Konstantinus IX. Konstantinopel telah coba ditaklukkan pada masa Umayyah, Abbasiyah, juga kakek dan ayahnya sendiri, namun masih gagal. Alasan begitu besarnya mengalahkan Konstantinopel karena adanya sabda Nabi Muhammad SAW. Konstantinopel juga merupakan pusat peradaban dan kota yang indah tersebut memiliki letak yang sangat strategis.
penaklukan Konstantinopel direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, serta dipelajari penyebab kegagalan penyerangan-penyerangan terdahulu. Sultan menjaga perdamaian dengan kaisar dan dengan kesabaran sesuai permintaan dari kaisar. Sultan juga mengikat perjanjian damai dengan Magyar, Bosnia, Venezia, dan Hainat, dan menaklukkan negara-negara Eropa Timur seperti Yunani, Bulgaria, Serbia, Montenegro, dan lain-lain. Setelah itu dibangun sebuah benteng di Selat Barbarus yang terkenal dengan nama Ramli Hisar pada tahun 856 Hijriah. Di sini dikumpulkan persediaan perang untuk menerjang Konstantinopel. Yang kedua yaitu masa Bazaid II. Sultan Bazaid II berbeda dengan ayahnya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia seorang yang lemah, lembut, lebih suka berdamai dengan musuh dan zuhud, sehingga lemah di pemerintahan. Akibatnya beliau tidak terlalu disegani dan ditaati rakyat. Pada masanya timbul beberapa persaingan seperti persaingan antar anak-anak mengenai putra mahkota. Juga terjadinya peristiwa pengusiran kaum muslim dari Granada, yang mana saat itu mereka meminta bantuan kepada Turki Utsmani namun tidak dapat dikabulkan karena pembunuhan yang terjadi. Peristiwa lainnya adalah bangsa Portugis yang menaklukkan kerajaan Islam Malaka. Namun kerajaan Turki tidak dapat melakukan apapun. Meskipun demikian, pada masanya perluasan wilayah meluas ke Transilvania, Moldova, Cyprus, dan Naxos. Yang ketiga yaitu pada masa Salim I Yavuz. Salim I adalah putra Bayazid II. Beliau tahta kerajaan setelah Sultan Bazaid II mendapat diri sebagai sultan. Pada awal pemerintahannya, beliau menumpas perlawanan saudara-saudaranya dan anak-anak saudaranya. Untuk fokus menyerang Safawiyah, Salim I mengadakan perjanjian damai dengan Magyar, Venezia, Moskow, dan Mamluk. Bentrokan dengan kerajaan Safawiyah terjadi di kaldera tahun 1514. Dalam bentrokan itu, Safawiyah menyerah pada pasukan Janissary Turki, dan pasukan Turki berhasil menduduki Tigris, Mesopotamia, dan sebagian wilayah Amerika. Mamluk yang melakukan perjanjian damai dengan Turki Utsmani ternyata tersebut dengan Safawiyah. Maka pada 24 Agustus 1516 di Marja Dapik terjadi pertempuran antara Mamluk dan dipimpin Sultan Kansawah al-Ghauri dengan Turki Utsmani yang dimenangkan Turki Utsmani, sehingga Suriah dapat dikuasai. Dari sini serangan berlanjut ke Mesir, di mana Tuman Bey, Sultan Mamluk terakhir berkuasa. Kedua pasukan bertumbuh pada 22 Januari 1517 di luar kota Kairo, dan lagi-lagi Mamluk dapat ditaklukkan. Setelah berakhir pemerintahan Mamluk, Khalifah al-Mutawakkil berdasarkan kedudukannya secara formal kepada Sultan Salim I dengan memberikan bendera Nabi, jubah Nabi, dan pedang Umar bin Khattab. Selain itu, sebab kehancuran Mamluk, maka otomatis Mekah dan Madinah di bawah Mamluk takluk pada Turki Utsmani. Daerah-daerah yang dikuasai pada masa Salim I adalah Kurdistan dan Aljazair. Yang keempat yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman diberi gelar Al-Qanuni karena dia menetapkan undang-undang yang harus diikuti, dan orang-orang Eropa memanggilnya yang megah atau yang hebat karena luasnya kekuasaan pada masa pemerintahannya. Pada masanya terjadi dengan Magyar untuk memperebutkan Bosnia yang dimenangkan lewat pertempuran, dan Belgrad dapat terjadi. Disusul setelah itu dengan Pulau Rhodes, Crimea, dan Volak yang ditaklukkan kemudian. Bangsa Portugis yang berkedudukan di Selat Persia, ujung Laut Merah,
pantai Yaman dan Aden berhasil dihapus oleh Sulaiman Pasha atas perintah dari Sultan. Tunisia pun awalnya dapat dikuasai oleh Khairuddin Pasha, namun segera diarahkan oleh Kaisar Charles V. Selain itu, Khairuddin Pasha pun berjasa dalam penaklukan Afrika Utara. Pada 16 faktor penyebab kejayaan Turki Utsmani. Beberapa faktor keberhasilan periode kejayaan Utsmani khususnya dalam perluasan wilayah adalah bangsa Turki adalah bangsa yang penuh mobilitas, bersemangat tinggi, berpandangan jauh dan berjiwa patriot dan suka berani, perkasa dan tabah. Bangsa Turki memiliki kesanggupan besar dalam hal militer, baik darat maupun laut yang terkombinasi dengan keinginan memperoleh ghanimah. Kerajaan Turki Utsmani terletak di wilayah yang secara geografis sangat strategis, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Letak Istanbul sebagai ibu kota kerajaan sangat membantu perluasan wilayah ke Eropa dan Asia. Kekacauan yang menimpa kerajaan-kerajaan tersebut, Turki Utsmani sehingga mudah untuk mengalahkannya. Sekian dilanjutkan oleh Muhammad Nur Fakih. Yang ketiga adalah keruntuhan Turki Utsmani. Ada dua faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Yang pertama adalah faktor internal. 1. Kelemahan para sultan dan sistem birokrasi. Akibat lemahnya para sultan, maka menimbulkan pemberontakan-pemberontakan dalam negeri seperti di Suriah di bawah kepemimpinan Kurdi Jambulat, di Lebanon di bawah pimpinan Idris Amir Fakhruddin. Dengan negara-negara tetangga terjadi peperangan seperti Venetia pada tahun 1645 sampai 1664 dengan Syekh Abbas dari Persia. Tentara Turki Utsmani juga memberontak. Ini berakibat jelek sekali bagi kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua adalah kemunduran dalam bidang ekonomi. Ditemukannya benua Amerika telah menggeser jalur perdagangan ke Samudra Atlantik dan ke laut terbuka di sekeliling Afrika Selatan dan Asia Selatan. Laut Tengah dan Timur Tengah sekalipun dalam beberapa hal masih berpengaruh, namun sudah kehilangan kedudukan ekonominya. Perkembangan di belahan dunia telah menempatkan mereka pada kedudukan kelas 2 di antara 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan dibukanya rute samudra, maka Laut Tengah dan Timur Tengah tidak dipersoalkan lagi. Kerajaan Turki Utsmani sebagai kekuatan Laut Tengah dan Timur Tengah akhirnya mulai menurun dari kedudukan yang tinggi. Wilayah yang ketiga adalah wilayah yang luas dan ledakan penduduk. Penduduk kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-16 bertambah 2 kali lipat daripada sebelumnya. Problem kependudukan pada saat itu lebih banyak disebabkan oleh tingkat pertambahan penduduk yang sedemikian tinggi dan ditambah menurunnya angka kematian akibat masa damai dan aman. Yang keempat, budaya korupsi para sultan. Pada umumnya, moral penjabat negara di kerajaan Turki Utsmani tidak baik. Memanipulasi dan kolusi merupakan suatu pekerjaan yang lumrah dan sering dilakukan. Yang kelima, pengaruh para istri sultan. Setelah pemerintahan Sultan Muhammad II, istana kerajaan Turki Utsmani selalu terjadi kecemburuan, intrik, dan percekcokan karena pengaruh istri-istri sultan berkebangsaan Eropa. Melalui mereka, raja-raja Eropa dapat mengirim mata-mata masuk ke istana kerajaan. Di samping itu, istri-istri sultan terdiri dari berbagai ragam wanita dengan kulit dan kasta yang berbeda, bahkan ada juga yang dibeli oleh sultan. Yang keenam, munculnya gerakan nasionalisme. Paham nasionalis yang muncul di wilayah-wilayah kerajaan Turki Utsmani tidak terlepas dari persentuhan umat Islam dengan orang-orang Barat. Hal ini dapat dibuktikan ketika Napoleon melakukan ekspedisi. Ia mengembangkan ide kebangsaan dengan menyatakan bahwa orang Prancis merupakan suatu bangsa atau nation. Yang terakhir ada keterbelakangan dalam industri perang. Pada masa Turki Utsmani, kemerosotan kaum muslimin tidak hanya pada
bidang pengetahuan, melainkan dalam segala bidang termasuk dalam bidang industri perang. Padahal keunggulan Turki Utsmani pada bidang itu pada masa sebelumnya telah diakui oleh seluruh dunia. Tidak berkembangnya industri perang sangat berpengaruh terhadap kerajaan Turki Utsmani yang sangat mengandalkan militer sebagai tulang punggung kerajaan. Yang B adalah faktor eksternal. Yang pertama, pengetahuan Eropa. Kemajuan Eropa sebenarnya bersumber dari khazanah ilmu pengetahuan dan metode berpikir rasional orang-orang Islam. Sebagaimana diketahui bahwa seluruh tempat ilmu pengetahuan dan peradaban Eropa bersumber di Spanyol. Pada masa kejayaan, banyak pelajar-pelajar Eropa datang untuk menuntut ilmu pengetahuan di universitas yang ada di sana. Setelah mereka menamatkan sekolah, mereka kembali ke Eropa dan mendirikan universitas sebagaimana yang ada di dunia Islam. Mereka lah yang melahirkan Renaissance dan reformasi di Eropa. Yang kedua adalah serangan dari luar. Perang militer antara Turki Utsmani dengan orang Eropa berubah menjadi perang agama. Ketika terbentuk persekutuan suci atau Havmikot antara Austria, Polandia, dan Bundukia untuk bersama-sama menyerang Turki Utsmani, maka pengaruh sangat tinggi dalam bagi kalangan Turki Utsmani dan sangat memperlemah kekuatannya atas nama agama Kristen. Rusia juga bersama-sama dengan negara Kristen lainnya menyatakan perang terhadap Turki Utsmani. Akibatnya, serangan-serangan negara Kristen ini, Turki Utsmani mendapat pukulan keras dan menderita kerugian besar.